Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 179, apakah kamu benar-benar ingin menjadi pamanku? Itu adalah hukuman terburuk bagi Mu Tangsue mengingat dia adalah gadis yang sombong. Di masa depannya, dia harus mencuci pakaiannya sendiri, memasak makan malamnya sendiri, membersihkan rumah, dan hidup sendiri. Dia akan menghadapi tempat yang paling kotor dan berantakan. Dia juga akan menghadapi semua jenis penjahat. Selain itu, dia harus belajar mengurus hidupnya sendiri. Karena itu, dia tidak akan pernah bisa membuat kekacauan lagi. Nona Kiki, ayo kita pergi. Jing Yun mengingatkan Mu Kiki. Tidak akan lama lagi. Setelah 3 bulan, tidak akan ada yang bisa mengenalinya lagi. Pasti akan ada seseorang yang akan menjegalnya. Jangan khawatir. Itu karena kesulitan hidup akan mengubah seseorang secara drastis. Mu Tangsue pernah menindas Mu Kiki dengan sangat buruk sebelumnya. Bagaimana Seng Xiao akan membiarkannya menjalani kehidupan yang damai? Itu tidak mungkin. Mu Tangsue dulunya hidup seperti putri, sekarang dia seperti jatuh dari surga ke neraka. Apa yang lebih buruk dari itu? Mu Kiki menganggukkan kepalanya dan berbalik untuk kembali ke mobil. Mulai sekarang, mereka akan menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Ketika Mu Kiki kembali ke rumah kecilnya, dia menceritakan seluruh kejadian itu kepada Su Zipei. Dia menceritakan apa yang terjadi di bangsal sore itu. Su Zipei tidak dapat menahan rasa takutnya setelah mendengar kejadian itu. Saya tidak pernah tahu bahwa hal-hal kotor seperti itu dapat terjadi pada keluarga Sen. Namun, untungnya Rong Junhan tidak menikah dengan ayahku dan menjadi bagian dari keluarga Sen. Itu adalah berkah di tengah kemalangan kami. Tetapi, Rong Junhan tidak akan puas dengan keadaan sekarang. Dia mengancam paman kedua dan keluarganya. Mu Kiki duduk di hadapan Su Zipei. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Jangan bicarakan itu. Bibi, kapan kamu akan mendaftarkan pernikahanmu dengan paman Lu? Lagi pula, menurutku kalian berdua harus mengadakan upacara pernikahan kecil-kecilan. Jangan khawatir tentang kami. Bagaimana denganmu? Sekarang, keluarga Sen tidak membencimu lagi, kan? Mu Kiki menghela napas dan tersenyum. Mereka masih membenciku, tetapi mereka tidak akan membenciku sebanyak dulu. Ini pertanda baik. Lagi pula, apa yang kau takutkan karena Tuan Muda Seng ada di sisimu? Namun, akan ada jarak antara dirimu dan Tuan Muda Seng karena kau telah menjadi bagian dari keluarga Sen. Ngomong-ngomong, dia adalah pamanmu. Apakah keluarga Sen akan mendukungmu jika mereka mengetahui bahwa kau bersamanya? Itulah yang paling membuat Su Zipei khawatir saat itu. Ya, kau adalah seorang wanita muda dari keluarga Sen sekarang dan statusmu berbeda. Namun, apakah kakek Sen akan melakukan hal yang sama kepada kalian berdua seperti yang dilakukannya kepada ayah dan ibumu di masa lalu? Apakah dia akan mencoba memisahkan kalian? Mu Kiki tidak begitu yakin tentang hal ini. Namun, dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk mencoba memisahkan mereka. Saya percaya pada Seng Xiao. Dia pasti tahu apa yang dia lakukan karena dia sudah membuat persiapan dan pengaturan seperti itu. Mengapa kamu tidak menanyakannya padanya saat kamu pulang nanti? Mu Kiki percaya pada Seng Xiao. Jadi, dia tidak akan bertanya padanya. Di sisi lain, Mama Seng masih tinggal di villa yang telah disiapkannya untuk Seng Xiao. Sebenarnya, ia ingin mendekati putranya untuk mencoba menyelidiki urusan pribadinya. Ia penasaran dengan siapa yang sedang dikencani putranya saat itu. Namun, baik Seng Xiao maupun Jing Yun tidak ada di rumah. Mereka selalu tidak ada. Selain itu, ia telah mendengar sesuatu tentang Mu Kiki. Jadi, dia sudah tinggal di villa selama 2 hari. Tidak mudah ketika dia akhirnya melihat Jing Yun kembali ke rumah untuk beristirahat. Dia pergi menemuinya dan bertanya, Jing Yun, aku mendengar sesuatu. Aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Jing Yun tahu apa yang ingin dia katakan namun dia masih khawatir. Dia takut diinterogasi oleh Mama Seng dan dia tidak punya pilihan selain membantu Seng Xiao untuk mengatasi ibunya. Silakan, Nyonya. Mama Seng memegang cangkir teh di tangannya. Dia memegang sikunya dengan tangan lainnya. Dia tampak bingung. Kudengar Seng Xiao memintamu untuk menyelamatkan seorang gadis. Dia dari keluargamu. Benarkah itu? Nyonya, anak itu dari keluarga Sen. Dia tinggal di luar selama bertahun-tahun ini. Berapa umurnya? Apakah Seng Xiao sering mengunjunginya? Dia berusia 18 tahun dan sedang kuliah di universitas. Bagaimana mungkin Tuan Muda bisa begitu bebas pergi mengunjungi seorang gadis kecil? Namun, anak itu pernah menyelamatkan Tuan Muda saat kecelakaan mobil sebelumnya. Oleh karena itu, Tuan Muda meminta saya untuk membantu anak itu hanya untuk membalas kebaikannya. Jing Yun tetap tenang dan berkata. Setelah itu, Mama Seng menganggukkan kepalanya. Jing Yun, kamu harus mengambil segala macam tindakan pencegahan.
Kamu harus tahu bahwa ada banyak wanita di luar sana yang menunggu kesempatan untuk merangkak ke ranjang tuan mudamu. Jangan bertindak gegabah dan merusak segalanya. Aku tahu. Karena dia milik keluarga Sen, bawalah dia untuk datang dan mengunjungi kami. Beritahu yang lain tentang dia. Itu bukan masalah besar. Keluarga Sen sedang dalam krisis besar sekarang. Aku akan membantumu mengaturnya nanti. Jing Yun bertele-tele. Baiklah. Aku harus kembali ke keluarga Seng sekarang. Aku hanya tidak punya pilihan lain jika menyangkut Seng Xiao. Mama Seng merasa cukup puas. Kemudian, dia meletakkan cangkir teh di tangannya. Biar saya antar, nyonya. Kemudian, Jing Yun menceritakan segalanya kepada Seng Xiao tentang bagaimana Mama Seng menanyakan tentang Mukiki. Saat itu, Seng Xiao baru saja sampai di villa kecil. Dia mendapati Mukiki sedang duduk di ruang tamu sambil membaca catatannya. Namun, dia tetap menjawab Jing Yun, kamu melakukannya dengan baik. Tuan muda, lupakan saja. Silakan beristirahat. Jing Yun khawatir dengan Seng Xiao. Seng Xiao telah berjanji untuk membawa serta calon menantu Mama Seng pulang setelah 3 bulan. Apakah dia benar-benar berencana untuk melakukannya? Apakah dia akan muncul di keluarga Seng dengan Mukiki di sisinya? Dia ingin menanyakannya, tetapi dia tahu betul bahwa Seng Xiao tidak akan menjawabnya. Seng Xiao mengangkat alisnya dan menutup telepon. Dia tidak perlu memberitahu Jing Yun tentang urusan pribadinya. Dia memasuki ruang tamu dan memeluk Mukiki dari belakang. Kemudian, dia membawanya ke meja makan di samping mereka. Kemudian, Mukiki berbalik dan melihat wajah tampan Seng Xiao. Saya tahu tentang semua yang terjadi di bangsal sore ini. Apakah Anda senang dengan kejadian itu? Hari ini aku tidak berhasil menangkap Rong Junhan. Apakah aku senang? Mukiki mencibir pelan. Tentu saja, aku cukup menyadarinya. Wanita ini telah tinggal bersama keluarga Sen selama bertahun-tahun. Dia telah merencanakan banyak rencana jahat. Tentunya, tidak akan mudah jika aku ingin menjatuhkannya. Pasti akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Aku yakin dia pasti telah mempersiapkan 10 jalan yang berbeda untuk dirinya sendiri jika dia ingin mundur. Bagaimanapun, dia telah bersama keluarga Sen selama bertahun-tahun. Saya belum pernah bertemu wanita sekejam itu. Dia mau menikahkan anak haramnya dengan keluarga Sen hanya untuk melawan mereka. Paman kedua dan bibi keduamu pantas mendapatkannya. Seng Xiao melonggarkan dasinya. Tulang selangkanya yang seksi terekspos. Sekarang, jelas bahwa Rong Junhan mengincar paman keduamu dan keluarganya. Itu sama seperti yang kau katakan. Mereka pantas mendapatkannya. Aku tidak akan peduli dengan mereka. Mukiki memeluk leher Seng Xiao dan berkata, lagi pula, kakek dan ayahku cukup pintar. Pasti mereka bisa mengalahkan Rong Junhan. Apa susahnya sih menghadapi wanita? Seng Xiao menurunkannya dari meja makan. Kemudian, dia menuntunnya ke kamar tidur. Tapi, ada beberapa kesempatan yang tidak cocok untuk kakek dan paman keduamu. Lagi pula, kamu bukan orang luar. Tapi, kamu tidak sepenuhnya menjadi bagian dari mereka. Yang lebih penting, kamu tidak takut pada apapun. Kamu sangat berani dan berani pergi kemanapun yang kamu suka. Bagaimana menurutmu? Apakah kakek Sen akan membiarkanmu pergi dengan bebas? Xiao Xiao, bibiku bertanya padaku hari ini. Jika aku diakui dalam keluarga Sen, bagaimana dengan hubungan kita? Tiba-tiba, Mukiki teringat akan hal itu. Dia teringat apa yang ditanyakan Su Zipei padanya sore itu. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi pamanku? Kemudian, Seng Xiao berbalik dan mengangkat dagunya. Aku pamanmu sekaligus lelakimu. Kamu benar-benar. Ayo, aku akan membiarkanmu mencoba sekarang. Lihat apakah pamanmu sudah tua atau belum. Mukiki tiba-tiba tersipu malu. Bagaimana kamu bisa membuat lelucon seperti itu? Kamu menjadi lebih gegabah dari sebelumnya.